Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah al-ma'alif fi hadzal kitab. Imam Al-Awwal wasolihim wa farahim ali asyad syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada subuh hari ini kita sama-sama diberikan Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir di dalam Masjid Raya Al-Huda ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat untuk subuh secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim insyaallah nanti sampai memasuki waktu sholat sunnah isya. Kemudian sholat batas salam adalah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita sambung pengajian kita yang masih tentang syarat-syarat sahnya sholat berjamaah, yang mana minggu sebelumnya syarat sah sholat berjamaah yang pertama, alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi fil mauqifi, yaitu makmum tidak lebih ke depan daripada imam fil mauqifi pada tempat berdiri ketika melaksanakan sholat. Kemudian kaifiyatul wuqufi li sholatil jamaah, kaifiat ataupun tata cara berdiri ketika melaksanakan sholat berjamaah, yaitu ayyaqifaz zakaru an yaminil imam. Andai kata makmumnya hanya satu orang dan satu orang itu terdiri dari laki-laki, maka makmum tersebut berdiri di samping sebelah kanan imam, yang artinya posisinya makmum hanya mundur sedikit daripada telapak kaki imam. Itu kalau jamaahnya laki-laki hanya satu orang. Fa idza jaa akharu fa'an yasari. Kemudian apabila datang lagi satu orang laki-laki, maka yang datang itu takbiratul ihram posisinya di sebelah kiri imam. Jadi yang satu orang pertama di sebelah kanan, datang lagi yang kedua atau satu orang laki-laki, maka berdirinya di sebelah kiri imam. Summa yataqaddamul imamu, kemudian baru imam maju daripada dua orang jamaah tersebut. Au yata'akharani, atau dua orang makmum tersebut mundur daripada ke belakang imam. Wahwa, yang mundur dua orang jamaah ini tadi itu yang lebih afdal. Cuma kadang-kadang bapak-bapak kita sulit mempraktikkan ketika sholat di musholla atau di masjid.
Kadang-kadang posisi di sebelah kanan imam itu tidak ada sejadahnya ataupun ada kotorannya. Nah, ini sulit kadang-kadang kita mengamalkan. Nah, jadi kalau hanya satu orang posisinya di sebelah kanan imam agak mundur sedikit. Kalau datang satu orang lagi posisinya sebelah kiri imam, setelah takbiratul ihram mundur kedua-duanya jamaah atau makmum tersebut. Kemudian wa yaqifu khalfal imami ar-rijalu. Andai kata jamaahnya bermacam-macam jenis, ada orang yang dewasa, ada anak-anak, ada perempuan dan ada banci. Tata cara berdirinya di bagian di belakang imam adalah jamaah laki-laki yang dewasa. Laki-laki dulu. Kemudian setelah laki-laki yang dewasa, summa sibyanu, kemudian baris berikutnya baru anak-anak yang laki-laki. Kemudian summal khanasa, kemudian baris berikutnya baru orang yang banci. Summan nisa'u, kemudian baris di belakangnya lagi baru barisan daripada perempuan. Wa taqifu imamatun niswati wasatahunna. Andai kata ada jamaah khusus perempuan melaksanakan sholat berjamaah, maka posisi imam itu berada di tengah-tengah jamaah perempuan. Artinya kalau ibarat di shaf yang pertama cuma agak maju sedikit daripada jamaah. Jadi posisinya bukan seperti jamaah laki-laki imam di depan baru di shaf pertama perempuan, tidak. Jadi kalau berjamaah khusus perempuan, imamnya sama rata dengan makmum bagian shaf yang pertama, cuma agak maju sedikit daripada makmum. Kemudian mas'alatul jari ay as-sahbi. Masalah menarik makmum yang di depan. Nah, ini biasanya kita menggawil makmum di depan untuk mendapatkan supaya kita dapat jamaah bersama shafnya. Wa hiya idza lam yajidil musalli sa'atan fi shaffin. Masalah menarik makmum yang di depan apabila orang yang sholat ataupun makmum tidak memperdapati shaf yang kosong. Yang artinya ketika datang shaf yang pertama sudah penuh. Artinya kalau dia sholat shaf yang kedua hanya sendirian. Maka dalam keadaan seperti ini sunnah lahul jarru bi khamsati syurutin. Maka disunahkan makmum yang berada di shaf yang hanya sendirian tadi mengajak atau menarik makmum yang di depan. Bi khamsati syurutin, dengan 5 syarat. Nah, ini sering kadang-kadang salah prakteknya. Jadi ada 5 syarat yang disunahkan pada ketika menarik atau mengajak makmum yang di depan. Yang pertama ayyakunal majruru hurran. Syarat yang pertama orang yang diajak atau yang ditarik itu hurran, orangnya merdeka. Di zaman dulu artinya kalau budak itu tidak disunahkan untuk menarik atau mengajak ke belakang. Kemudian yang kedua ayyakuna adadu shafil majruri minhu aksara min isnaini. Syarat yang kedua, bilangan shaf orang yang diajak atau yang ditarik itu lebih daripada 2 orang. Artinya ini jarang lah terjadi ya. Artinya shaf yang penuh di depan itu lebih daripada 2 orang. Yang artinya kalau hanya 2 orang ditarik ke belakang, yang hadapan orang tinggal sorangan. Jadi artinya minimal 3 orang ataupun lebih. Kemudian yang ketiga ayyazunna muwafaqatal majruri.
Syarat yang ketiga, menyangka makmum yang menarik tadi bahwasanya orang yang ditarik, orang yang diajak ke saf belakang itu bersedia ataupun bisa tata cara ke belakangnya. Jadi jangan sembarang gawil pula, asal ada gawil di depan untuk mundur. Jadi sangka kuat makmum yang mengajak ke belakang tadi, yang diajak itu paham atau bersedia mau dia untuk mundur ke belakang. Jadi artinya sebaliknya, kalau sangkaannya tidak bisa orang ini diajak ke belakang, maka tidak disunahkan. Kemudian syarat yang keempat, ayyakunal jarru fil qiyam. Bahwasanya ketika menggawil atau mengajak ke belakang itu fil qiyami, posisinya pada ketika berdiri. Artinya selain posisi berdiri itu tidak disunahkan untuk mengajak ke belakang. Dan yang kelima, ini yang sering kesalahan, ayyakuna ba'da ihramil jarri. Menggawil atau mengajak makmum itu untuk mengawani ke belakang, posisinya setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, baru ngajak ke belakang. Ini kebanyakannya gawil dahulu, hanya takbir. Nah, jadi posisinya itu pada ketika ngajak ke belakang, ketika menarik atau menggawil, maka setelah takbiratul ihram. Kemudian asani, syarat sah berjamaah yang kedua, ayya'lamal ma'mumu intiqalatil imam, yaitu mengetahui oleh makmum akan perpindahan rukun atau apal gerak-gerik imam. Ketika imam ruku, i'tidal, sujud, makmumnya mengetahui perbuatan imam seperti itu. Mengetahuinya biru'yatin, bisa dengan cara langsung melihat ketika imam ruku, i'tidal dan lain sebagainya. Au sima'i mubalighin, atau mengetahuinya dengan mendengar suara mubaligh. Suara mubaligh adalah suara makmum yang menyampaikan daripada suara imam. Itu biasanya kalau sholat di Makkah, ketika imam Allahu Akbar, ada makmum yang di belakang Allahu Akbar, itu mubaligh. Nah, cuma hati-hati orang yang jadi mubaligh ini ada syaratnya. Kalau jadi mubaligh terniat hanya untuk memberitahu makmum, maka sholat mubaligh itu batal. Nah, jadi syaratnya makmum mengetahui perbuatan imam atau perpindahan-perpindahan rukunnya imam, baik dengan cara melihat langsung atau mendengar daripada suara mubaligh penyambung imam. Kemudian asalisu, syarat yang ketiga, ayyan wiyal ma'mumul qudwata. Syarat sahnya berjamaah yang ketiga, makmum niat qudwah kepada imam. yakni makmum niat ikut kepada imam. Misalnya sholat waktu maghrib, usolli fardal maghribi salasa raka'atin qudwatan imami lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat waktu maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Awil jama'ata, atau niat makmum itu niat sholat berjamaah. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin jama'atan lillahi ta'ala. Boleh juga porsi-porsinya membaca niatnya berjamaah. Awil makmumiyata, atau niat makmum itu menjadi makmum. Ini yang sering nih kita baca. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin makmuman lillahi ta'ala.
Sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, jadi syarat yang ketiga, makmum itu niat qudwah atau niat sholat berjamaah atau niat menjadi makmum. Falau taba'a imamahu bila niyatin fi ruknin wa tala intizaruhu batalat sholat. Andai kata ada seseorang yang sholat mengikut kepada imam tapi tidak ada niat menjadi makmum atau tidak ada niat sholat berjamaah tapi gerak-geriknya mengikuti imam, watala intizaru dan lama menunggu makmum tersebut untuk menyesuaikan gerak-gerik imam, batalat sholatu maka batal sholat makmum tersebut. Ini Bapak Ibu yang bisa terjadi pada ketika makmumnya mufarakah kepada imam. Ketika mufarakah kepada imam, padahal dia tidak hukum jadi makmum lagi, tapi gerak-geriknya mengikuti atau menyesuaikan gerak-gerik imam. Ya, hati-hati. Misalnya pada ketika kita mufarakah, kita sudah membaca Fatihah, sudah membaca ayat, tapi imam belum ruku. Menunggu supaya sama-sama ruku dengan imam. Ini batal sholat orang tersebut. Jadi kalau memang kita mufarakah, ya kalau memang sudah kita selesai bacaan kita, ruku tidaklah sendiri sebagaimana biasa. Nah, jadi punya resiko. Kalau sudah tidak mengikut imam tapi gerak-geriknya menyesuaikan gerakan imam yang sampai terjadi menunggu yang lama, maka batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Kesimpulannya, paniyatu wajibatun alal ma'mumi dunal imam. Niat mengikut imam itu wajib bagi makmum. Dunal imami, tidak wajib bagi imam niat sholat berjamaah atau niat menjadi imam. Nah, ini apa pemahamannya? Sholat yang 5 waktu yang dikatakan kalau jadi makmum wajib kita niat mengikut imam, sedangkan imam tidak wajib niat jadi imam. Yang artinya kalau makmum tidak niat mengikut imam ada resiko. Artinya bisa membatalkan sholat kalau terjadi menunggu waktu yang lama untuk menyesuaikan gerak-gerik imam. Tapi kalau imam dikatakan tidak wajib, tidak ada resiko batal. Ada orang yang sholat niatnya sholat sendirian. Ada orang datang di belakang niatnya ngikut imam. Yang di belakang dapat pahala jamaah, imamnya tidak dapat pahala jamaah. Adapun sholatnya sama-sama sah. Nah, jadi yang dikatakan wajib niat bagi makmum artinya ada resiko bisa membatalkan sholat kalau terjadi nunggu yang lama untuk menyesuaikan gerak-gerik imam, sedangkan imam tidak ada resiko sholat batal. Walaupun dia niat sholat sendirian. Illa bi arba'i shalawatin fatajibu 'alal imam. Jadi makmum wajib niat menjadi makmum, sedangkan imam tidak wajib kecuali ada 4 keadaan sholat. Artinya imamnya wajib niat menjadi imam. Yang pertama al-jumu'atu, ketika melaksanakan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat hukumnya wajib berjamaah, maka ketika menjadi imam, imamnya wajib niat berjamaah. Kalau makmum tentunya sudah wajib. Nah, jadi ketika sholat Jumat ditambah lagi 1 rukun di dalam unsur di dalam niat, yakni menjadi imam atau menjadi makmum.
Kemudian yang kedua, imam itu wajib niat menjadi imam wal mu'adat, salat yang diulangi atau salat yang dikerjakan lagi. Tadi ketika salat Isya barangkali salat sendirian, sah sudah salatnya. Kemudian setelah salat Isya ada lagi orang melaksanakan salat Isya berjamaah. Dia ingin sholat berjamaah kembali, yang kedua posisinya menjadi imam, maka diwajibkan untuk niat jadi imam. Kemudian yang ketiga, wal mutaqaddimatu fil matari. Imam wajib niat menjadi imam pada ketika melaksanakan sholat jamak takdim fil matari dengan sebab hari hujan. Nah, di antara yang boleh menjamak sebabnya di antaranya hujan. Nah, pada ketika melaksanakan jamak takdim ketika sebab hujan tersebut, orang yang menjadi imam wajib niat menjadi imam. Kemudian yang keempat, wal manduratu jama'atan. Orang yang bernazar melaksanakan sholat berjamaah. Ada orang yang bernazar sholatnya sholat berjamaah. Pada ketika dia bayar nazar, ketika menjadi imam wajib diniatkan untuk menjadi imam. Kemudian yang keempat, syarat sahnya berjamaah, ar-rabi'u ayyatawafaqa nadmu sholataihim. Syaratnya yaitu sama runtutan atau gerak-gerik sholataihima, sholat antara imam dengan makmum. Ayyattabiqa fil af'ali zahirah. Yani sama perbuatan ataupun rukun-rukun yang zahir ketika melaksanakan antara imam dan makmum. Wa illam yattabiqa fil adadi wan niyati, sekalipun berbeda masalah bilangan rakaat dan masalah niat imam dan makmum. Nah, jadi kuntinya adalah nazam salat imam dan makmum itu sama. Berarti ada yang berbeda nazam atau af'al imam dengan makmum. Fala tasihhu maktubatun khalfa janazatin. Maka tidak sah oleh sholat maktubah, artinya imamnya sholat maktubah. Misalnya imamnya sholat fardu zuhur, khalfa janazatin, makmumnya sholat janazah. Ini kada sah. Imamnya sholat fardu zuhur, makmumnya sholat fardu kifayah atau sholat janazah, tidak sah. Kenapa? Karena beda. Kalau sholat fardu kifayah tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud, nah, itu berbeda. Tapi kalau sholat zuhur ada ruku, ada i'tidah, ada sujud dan lain sebagainya. Au kusubin, atau imamnya sholat imamnya sholat fardu maktubah, makmumnya sholat gerhana. Sholat gerhana yang mana? Yang ditambah 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Nah, berbeda. Makmumnya sholat gerhana yang 2 kali berdiri, 2 kali ruku di dalam 1 rakaat, sedangkan imamnya hanya 1 kali berdiri dan 1 kali ruku. Nah, karena berbeda runtutan ataupun nazam sholat imam dan makmum, maka tidak sah berjamaahnya. Wa tasihhu zuhru khalfal asri, sah oleh makmum yang sholat zuhur di belakang atau mengikut kepada imam yang sholat asar. Imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur, sah berjamaahnya. Nah, ini kan beda niat tapi tetap sah. Mana lagi wal maghribu khalfal isya'i, makmumnya sholat maghrib, imamnya sholat isya, sah berjamaahnya. Wal qada'u khalfal adai, makmumnya sholat qada'an,
dan imamnya sholat tunai, ini juga sah berjamaahnya. Bahkan wal fardu khalfan nafli, makmumnya sholat fardu, imamnya sholat sunnah, ini sah sholat berjamaahnya. Lakin khilaful aula, akan tetapi yang demikian ini itu menyalahi yang dianjurkan atau yang utama. Artinya seperti ini bukan ini yang dianjurkan. Yang dianjurkan itu salat imam dengan makmumnya sama. Tapi andai kata berbeda niat imam dengan niat makmum, tapi sama nazam salatnya, yang ada rukuknya, ada i'tidal dan lain sebagainya, maka sah mengikutnya. Tapi hukumnya khilaful aula, menyalahi yang utama atau yang dianjurkan. Nah, ini barangkali perlu kita ketahui saja. Yang artinya sah saja orang yang sholat fardu mengikut orang yang sholat sunnah. Ini barangkali yang bisa terjadi, kita salah paham. Ketika ada kawan yang sholat sunnah, ini barangkali di perjalanan ketika waktu subuh, karena mengamalkan qobliyah, kawan ini sholatlah sendirian, sholat qobliyah subuh. Datang kawan disangkanya sholat pada subuh, ikutlah kepada imam. Niatnya niat menjadi makmum. Ternyata ketika rakaat kedua imamnya kada pakai kunut. Kenapa? Karena sholat sunnah subuh. Yang demikian itu tetap sah sholatnya makmum itu. Tapi makmum yang seperti itu nanti disunahkan untuk sujud sahwi setelah imamnya salam. Kalau terjadi setelah salam di imam, aku sembahyang sunnah, kenapa umpat aku? Maka perlu diketahui sah salat yang ia lakukan. Akan tetapi khilaful aula, hukumnya hanya menyalahi yang lebih utama atau yang dianjurkan. Kemudian al-khamisu, syarat yang kelima sahnya berjamaah, alla yukhalifal ma'mumu al-imama fi sunnatin fahishatin mukhalafah, yaitu makmum tidak menyalahi imam pada masalah sunnah yang sangat menjolok, yang sangat kelihatan perbedaannya antara imam dan makmum. Nah, ini jangan sampai terjadi. Mana contohnya? Kasujud sahwi, seperti sujud sahwi. Imamnya sujud sahwi, makmumnya tidak sujud sahwi. Kalau disengaja, maka batal sholat makmum tersebut. Nah, ini ketahuan betul imamnya sujud, makmumnya tidak. Makanya sebagian imam kalau memperkirakan makmum ini tidak paham untuk melaksanakan sujud sahwi, itu imamnya sunnah menunda sujud sahwinya nanti setelah salam. Au sujud tilawati, atau sunnah yang sangat menjolok, kelihatan betul perbedaan imam dan makmum, seperti sujud tilawah atau sujud sejadah. Imamnya sujud sejadah, makmumnya tidak ikut. Kalau sengaja dan juga tidak mufaraqah, maka batal sholat makmum tersebut. Nah, jadi artinya syarat yang kelima sah makmum mengikut imam, itu tidak terjadi perbedaan antara sunnah-sunnah yang sangat kelihatan perbedaannya antara imam dan makmum. Kemudian asadisu, syarat sah berjamaah yang keenam, ayyutabi'ahu, makmum mengikut kepada imam. Fa in takhallafa anhu ay ta'akhara anhu bi ruknaini fi'liyaini, maka jikalau bertinggal oleh makmum daripada imam, arti bertinggal berlambat, bi ruknaini fi'liyaini, dengan dua rukun fi'li. Imam rukuk, makmumnya tidak ikut rukuk.
Imam i'tidal, makmum tidak ikut i'tidal. Ketika imam sujud hanya hendak rukuk. Makmum yang sengaja bertinggal daripada 2 rukun daripada imam, maka tidak sah salat berjamaahnya atau salatnya batal. Au taqaddama alaihi bihima wala yustaratuhuna kaunuhuma tawilain. Tidak disyaratkan makmum yang tidak ada uzur ketinggalan 2 rukun itu tidak disyaratkan 2 rukun yang panjang. Jadi artinya walaupun hanya 1 rukun panjang, 1 rukun pendek, kalau ketinggalan daripada imam artinya tidak mengikut imam dan keadaan sengaja, maka batal sholat makmum tersebut. Au taqaddama alaihi bihima, atau sebaliknya makmumnya berdahulu 2 rukun daripada imam. Imamnya belum rukuk, makmumnya rukuk berdahulu. Setelah rukuk makmumnya i'tidal. Setelah i'tidal sujud, batalat sholatuhu, maka batal sholat makmum yang tersebut. Kenapa? Karena dia berdahulu 2 rukun tanpa ada uzur. Artinya sebaliknya kalau ada uzur maka tidak batal, terlambat atau terdahulu terlambat daripada imam 2 rukun. Wasayati syarhul azari, nanti akan datang penjelasan tentang uzur-uzur boleh ketinggalan daripada imam. Waqala Ibnu Hajar, dan berkata Ibnu Hajar, walau alat ta'aqubi, sekalipun makmum berdahulu 2 rukun tadi, alat ta'aqubi atas sambung menyambung. Artinya terdahulunya hanya 1 rukun tapi dia 2 kali melaksanakannya. Contoh misalnya imam masih berdiri, makmumnya berdahulu rukuk. Setelah rukuk berdiri, imam rukuk, dia sujud. 2 kali berturut-turut berdahulu daripada imam, sekalipun 1 rukun, maka juga sholat makmum itu batal. Ini kadang yang bisa terjadi ketika yasinan. Hanya Bapak Ibu, kalau kita jamaah, ya artinya yang bukan memimpin yasin, ikutlah kepada imam yang memimpin yasin. Ini kadang imam hanya yasin, makmum wal Quran wal hakim, dia berdahulu. Imam wal Quran wal hakim, makmumnya nyambung pula. Ini berdahulu walaupun 1-1 tapi berdahulu. Jadi kalau kita jadi makmum, artinya yang dipimpin, ikutilah imam. Kalau imamnya cepat, kita ikuti cepat. Kalau imamnya lambat, juga ikuti lambat. Ini kadang-kadang ketika baca yasin, apalagi kada pakai mic, ada nih yang nyaring suaranya berdahulu daripada pemimpin. Kalau posisi seperti itu, pemimpinnya bergemak, dia lagi sarahkan, dia lagi yang menyaring. Ini mengacau daripada orang membaca yasin, sehingga membaca yasin tidak serempak lagi antara yang memimpin dengan jamaahnya. Kemudian wasunnatu fil mutaba'ah, yang sunnah pada ketika mutaba'ah mengikut imam, artinya praktik melaksanakannya mengikut imam itu yang sunnah. Ayyata akhara fi'lul makmumi an fi'lil imam, tadudi gerak-gerik makmum daripada gerak-gerik sholat imam. Ini yang sunnah. Ketika berdiri imam ruku, Allahu Akbar, baru makmum ruku. Imam i'tidal, baru makmum i'tidal. Imam sujud, baru makmum sujud. Sunnah yang demikian. Wa yataqaddama ala faraghihi, dan bersegera makmum melaksanakan sebelum imam selesai daripada rukunya. Jadi ketika imam ruku Allahu Akbar, sebelum imam i'tidal makmum sudah turun juga ruku. Jadi yang sempurna sunnahnya Allahu Akbar, imam sampai baru makmum juga ruku. Sami Allahu liman hamidah, baru makmum sami Allahu liman hamidah.
Itu yang sunnah yang sempurnanya. Minimal makmum terlambat daripada imam sedikit, dapatlah juga pahala sunnah. Asal jangan sama-sama, apalagi terdahulu daripada imam. Kemudian wa idza kana fil masjidi, apabila orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu di dalam masjid, fayuzadu syartun, maka ditambah satu syarat lagi. Nah, ini sholat yang di masjid ada tambahan satu syarat di antara 5 syarat sah berjamaah di atas. Wa huwa alla yakuna hunaka hailun yamna'u usulal ma'mumi ilal imami. Bahwasanya di sana ketika berjamaah di dalam masjid tidak ada penghalang yang dapat menghalangi sampainya makmum ilal imami, ke tempat imam. Nah, jangan sampai ada penghalang. Ayyumkina lil makmumi al wusulul imami ilal imam, yang artinya memungkinkan makmum itu dapat sampai menuju kepada imam, walau biizbirarin, sekalipun dengan bermiring-miring. Nah, barangkali ada pintunya, artinya ketika menuju imam harus bermiring. Bahkan wa in itafin, sekalipun dengan cara membelakangi kiblat. Nah, kuncinya ada pintu atau tempat untuk dapat menuju imam. Itu kalau dalam satu masjid. Ati in ita bi ayyuwaliya zahrahu lil qiblati asna amurihi bil ngasi al mu'tadi. Bahwasanya makmum itu memalingkan punggungnya daripada arah kiblat ketika berjalan menuju imam dengan al-mu'tadi, jalan yang wajar. Fala yadurru dzalika, maka tidak memudaratkan yang demikian. Ini barangkali kalau ibarat masjid ini Bapak Ibu ada terasnya. Ketika sholat berjamaah makmum di teras bagian depan. Andai kata mau menuju imam ini paksa menuju pintu, artinya menuju pintu itu membelakangi kiblat, itu tetap sah jamaah yang di luar, dekat posisi teras yang berada di bagian depan tersebut. Fala yadurru dzalika, maka tidak memudaratkan sholat yang demikian. Catatan masih dalam ruang lingkup masjid. Wa idza kana kharijal masjidi, apabila melaksanakan sholat berjamaah di luar masjid. Nah, sama-sama makmumnya di luar, imamnya di luar masjid. Au ahaduhuma bil masjidi wal akharu kharijal masjid. Atau salah satunya di dalam masjid, imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Fayuzadu salah satu surutin, maka ditambah lagi 3 syarat. Nah, yang berjamaah sama-sama di luar masjid, imam dan makmum, atau salah satunya dalam masjid, satunya di luar masjid. Maka ada tambahan 3 syarat sahnya berjamaah. Al-awwalu, yang pertama, alla yakuna hunaka hailun yamna'u ru'yata. Bahwasanya di sana ketika sholat berjamaah di luar masjid jangan sampai ada penghalang yang dapat menghalangi melihatnya makmum kepada imam. Artinya kada kelihatan imam, jangan sampai ada yang demikian. Jadi kalau di luar masjid makmumnya harus dapat melihat kepada imam. Nah, ketika imam ruku kelihatan, ketika i'tidal. Ayyaral makmumul imama au yara makmuman akhara yaral imam, atau makmum yang berada di luar masjid itu melihat makmum yang lain, yang makmum lain itu dapat melihat kepada imam. Ini barangkali masjidnya penuh, imam di depan, makmumnya penuh sampai dekat pintu. Sedangkan makmum yang di luar dapat melihat makmum yang ada di pintu tersebut.
Nah, jadi artinya gerak-geriknya makmum tersebut dapat mengikut imam dengan melihat makmum yang berada di pintu masjid tersebut. Tapi kalau jamaahnya tidak banyak, barangkali imamnya di depan hanya satu shaf, sholat kita di luar masjid tidak dapat melihat imam, maka tidak sah mengikutnya. Asani, kemudian yang kedua, syarat sholat di luar masjid atau salah satunya di masjid, ayyumkinal wusulu lil imami biduni izbirarin wa in'itabin, yaitu memungkinkan sampainya makmum menuju kepada imam tanpa bermereng-mereng, wa in'itabin, tanpa membelakangi kiblat ketika menuju imam. Nah, itu kalau di luar masjid. Nah, jadi kalau dalam masjid pintunya pas membetuli di depan makmum untuk menuju imam. Tapi kalau pintunya di samping, artinya ketika mau mengikut imam, dia dengan cara berbalik arah untuk menuju imam, maka tidak sah. Ini kalau salat dikerjakan di luar masjid. Walau kana hunaka ha'ilun yamna'ul wusula mutlaqan au yumkinul wusulu walakin bi izhirarin wa in'itabin fala tasihul jamaah. Jadi andai kata di luar masjid itu ada penghalang makmum menuju kepada imam, atau memungkinkan makmum menuju imam tapi dengan cara bermereng atau membelakangi kiblat, fala tasihul jamaah, maka tidak sah salat berjamaah yang demikian. Kemudian asalisu, syarat yang ketiga tambahan ketika melaksanakan sholat di luar masjid antara imam dan makmum, alla yazida ma bainahuma ala salasi mi'ati zira'in. Jangan sampai jarak antara imam dengan makmum melebihi daripada 300 hasta. 300 hasta kalau dianggap satu hasta 50 cm, berarti tidak boleh antara jarak imam dengan makmum itu 150 cm. Nah, tapi ini jaranglah terjadi. Wa idza kana kharijal masjidi, apabila salat imam dan makmum di luar masjid, fatadurru ziyadatu ala salasimi'ati zira'in, maka memudaratkan jarak antara imam dan makmum itu 300 hasta, artinya 150 cm. Wa idza kana ahaduhuma dakhilal masjidi wal akharu kharijah. Nah, ini kasusnya lagi, imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Fataduru aidan azyadatu ala salasimi'ati zira'in, maka memudaratkan juga, artinya tidak sah berjamaahnya juga, jarak antara imam dengan makmum itu 300 hasta atau 150 cm. Wa tusabul musafatuhuna min akhiril masjidi, dan dihitung jarak di sini antara imam dan makmum itu dari akhir masjid. Artinya bagian shaf paling belakang atau di akhir masjid dihitung kepada orang yang dalam masjid, itu jaraknya tidak boleh lebih dari 150 cm. Jadi artinya akhir masjid la min akhiri shafin fil masjid, bukan akhir shaf tapi yang dihitung akhir atau belakang masjid. Kenapa? Li'annal masjidah kullahu syai'un wahidun, karena masjid itu dihitung satu tempat. Nah, jadi kalau makmumnya di luar, jaraknya paling maksimal hanya boleh 150 cm jarak antara imam dan makmum. Tapi sebaliknya kalau sholatnya di dalam masjid, maka tidak mengapa. Cuma paling-paling mengurangi pahala sholat berjamaah kalau tidak ada uzur. Kemudian sedikit lagi, masa ilumin surutil jamaah. Syarat sahnya berjamaah ada beberapa masalah. Ini bisa terjadi nih Bapak Ibu.
Ini terjadinya kenapa? Gara-gara masjidnya pakai AC. Yang pertama, al-babul mughlaqu fil masjidi la yadur. Pintu masjid tertutup itu tidak memudaratkan. Sebaliknya wa amal musammaru fayadur. Kalau pintu masjidnya dipaku atau dikunci maka memudaratkan. Jadi kalau ada masjid pintunya hanya ditutup, arti ditutup tidak berkunci, artinya didorong bisa, maka tidak memudaratkan jamaah yang berada di luar masjid. Tapi kalau pintunya berkunci atau dipaku, maka tidak sah makmum yang di luar masjid mengikut kepada imam yang ada di dalam masjid. Kemudian masalah yang kedua, idza kana bainahuma hailun yamna'ul murura kajuzajil fil masjidi fayatur. Apabila antara imam dan makmum ada penghalang untuk makmum sampai berjalan kepada imam. Nah, contohnya seperti buzaj, seperti jendela. Nah, jendela itu ada kacanya, tidak ada pintunya. Yang demikian itu memudaratkan, artinya tidak sah makmum yang di luar itu berjamaah kepada imam. Wa in alimal makmumu intiqalati imamihi, sekalipun mengetahui makmum gerak-gerik imam. Di mana tahunya? Melihat di kaca. Tapi andai kata dia mau menuju kepada imam tidak bisa. Kenapa? Karena jendela. Ini sama dengan pintu yang tertutup rapat atau dikunci. Kemudian la tustaratu ru'yatu dakhilal masjid. Tidak disyaratkan kalau imam di dalam masjid, makmum di dalam masjid tidak disyaratkan dapat melihat kepada imam. Kemudian la yadurru takhallulu syari'i bainal imami wal makmum. Tidak memudaratkan terhalang jalan antara imam dan makmum. Nah, ini kalau salatnya di luar masjid. Imamnya seberang sana dihalat dengan jalan. Yang penting jaraknya tadi jangan sampai melebihi 150 cm. Kemudian wa kadzalika an-nahrul kabir, tidak memudaratkan juga antara imam dan makmum terhalang daripada sungai yang besar. Bahkan walal bahru tidak memudaratkan terhalang antara imam dengan makmum terhalang daripada laut. Baina sapinata, ini antara makmum dan imam berada dua kapal yang berbeda. Nah, jadi artinya nih Bapak Ibu yang bisa terjadi, maka usahakan kalau di luar masjid jangan sampai pintu masjidnya dikunci atau dipaku. Tapi kalau hanya sekedar ditutup, tetaplah sah makmum di luar masjid mengikut kepada imam. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, barangkali sampai sini pengajian kita, insyaallah minggu yang akan datang kita akan memasuki uzur-uzur ketinggalan makmum daripada imam. Selagi akan datang kalau dianggap uzur, boleh ketinggalan makmum itu maksimal 3 rukun yang panjang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan dapat dipahami dan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhan 'arifin, Allahumma faqihna fid din wa la taj'alna mimman ya'kulu dunya bid-din. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubaraka wa waladan shalihan jamilan rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.